Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saudin Beryanto dalam perkuliahan Perspektif Global. Nah, hari ini kita membahas sesuatu hal yang menarik ya. Kita membahas mengenai perspektif global dari berbagai sudut pandang sisi ya, atau mungkin dari beberapa visi. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada materi yang kita bahas ya. Oke, ya, perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Nah, ini berarti nanti ya perspektif global itu adalah suatu cara pandang ya. Nah, ini nanti suatu cara pandang kita untuk menyikapi apa yang terjadi yang ada di dunia atau internasional. Nah, seorang guru, nah ini karena kita adalah seorang guru, ya seorang calon guru. Jadi kita mengarahkan ya suatu hal dengan sudut pandang seorang guru. Ya, jadi karena kita seorang guru, ya kita harus tertarik dan peduli, ya tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global. Ya, jadi kita itu harus tertarik ya dan peduli agar apa materi yang kita sampaikan ke siswa kita tidak basi ya. Jadi materi yang kita sampaikan sesuai dengan apa itu namanya yang dialami oleh siswa kita, dan mungkin dengan berita-berita yang ada di dunia kita membuka jendela ya, membuka jendela wawasan yang ada di dunia terhadap siswa kita ya. Jadi kita buka jendela pengetahuan yang ada di dunia. Nah, secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia. Jadi kita mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia ini ya. Terus mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaruan, mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Ini kita seorang guru ya, diwajibkan tidak hanya tertarik dan peduli saja, tapi kita mengambil fenomena-fenomena yang ada di dunia ini ya, yang ada di dunia, mungkin kejadian-kejadian yang ada di dunia ini kita tarik untuk menjadi suatu materi atau mungkin ya sesuatu hal yang layak untuk diajarkan ke siswa kita. Ya, jadi kita tidak hanya tertarik dan peduli, tapi kita menyeleksi informasi yang penting, ya informasi yang penting dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita untuk kita ajarkan ke siswa. Ya, jadi dalam kita ngajar ke siswa kita ya itu kita perlu menyeleksi informasi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi seperti itu. Nah, tujuan dari mempelajari perspektif global ya sama ya. Jadi arahnya dari mendorong kita ya mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi masalah yang berkaitan dengan global ya, dengan masalah global. Mendorong para guru ya, untuk mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya.
mengembangkan dan memahami makna perspektif global dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan profesinya. Ya, jadi itu tujuan dari mempelajari perspektif global. Nah, kita ketika membahas tentang perspektif global, yang namanya perspektif kan adalah sudut pandang kita. Jadi sudut pandang itu nanti bisa dimaknai ya dari berbagai pandangan kita, berbagai visi. Jadi perspektif ya ke ruangan yang bertahap ya ini perspektif global dari berbagai sisi ya. Jadi perspektif yang ke ruangan yang bertahap dan dari perspektif lokal, regional sampai global berfungsi untuk mengkaji ya perubahan-perubahan dalam ruang yang disebut region ya, pergeseran fungsi lahan beserta dampaknya terhadap perubahan tata air, tata kehidupan tumbuhan, hewan, dan beserta perubahan cuaca dan seluruh yang ada di global ini. Ya. Jadi perspektif global dari berbagai visi adalah kita melihat dunia ini dari berbagai pandangan kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk yang pertama dari visi sejarah ya. Jadi perspektif sejarah ya atau dilihat dari sudut pandang sejarah ya mengacu pada konsep waktu ya. Jadi konsepnya adalah waktu ya. Terutama waktu yang sudah terjadi atau lampau ya. Membawa citra pengalaman masa lampau untuk dikaji hari ini. Ya, jadi ada kejadian di masa lalu, kita bahas sekarang. Untuk apa? Kita pelajari ada makna apa di dalamnya. Ada apa pelajaran apa di dalamnya. Nah, terus membawa citra pengalaman Mas Lamput gaji hari ini memprediksi ya ini memprediksi kejadian yang akan datang banyak bangunan yang akan datang ya jadi kita memprediksi juga ya kejadian yang akan datang ya melalui ya prediksi mungkin hari ini ada kejadian apa ya jadi kita kaji. Nanti imbas dari kejadian hari ini akan berimbas untuk masa yang akan datang. Contoh kita ada dulu ya mungkin ada masa penjajahan. Imbasnya apa? Oh, imbasnya adalah mungkin karakter karakter dan semangat orang Indonesia sedikit berubah dari yang dulu yang mungkin malas sekarang menjadi lebih semangat ya karena tidak mau terjajah kembali. Nah, yang terjadi sekarang ya siswa-siswa itu banyak karena yang sering online. Nah, ini mengalami kemunduran. Nah, karena banyak online-nya dan akhirnya pada banyak yang malas. Nah, ini kemunduran kembali. Nah, ketika kita mengetahui ya zaman dahulu itu kita terjajah. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah kita sendiri yang malas dan di program kita itu dulu diprogram agar tidak boleh yang namanya pintar atau mungkin sekolah juga dilarang ya zaman-zaman penjajahan dulu. Nah, itu berakibat ya seperti apa itu namanya?
kemunduran dari pendidikan dari negara ini. Nah, jadi dengan dengan kita mengetahui kejadian hari ini, kita bisa memprediksi ya Indonesia itu ke depannya seperti apa. Ya, ketika kita orangnya malas-malas, ya nanti kita tidak akan bisa mengubah negara ini menjadi suatu negara yang lebih baik. Ya, dikarenakan hal tersebut. Ya, karena banyak sekali hal yang perlu kita pelajari. Oke, banyak bangunan bersejarah tidak hanya bermakna sejarah, tapi juga bernilai global. Yang global yang mempersatukan umat. Ya, jadi kita seperti ada banyak bangunan sejarah yang bernilai global dan dapat mempersatukan umat. Contoh Kaki Kudus ini ada bangunan yang bersifat global yaitu Menara Kudus. Nah, di dalamnya ternyata ada banyak yang ada nilai yang namanya nilai religius yang dapat mempersatukan umat karena tidak hanya orang Kudus sendiri yang menikmati ya atau juga merasakan nilai religius dari Menara Kudus itu tersendiri ya di daerah itu, tapi banyak sekali orang yang ziarah ke sana dan berdoa di sana, berdoa bersama. Mungkin di sana juga pusatnya dakwah dari Kudus. Jadi dapat mempersatukan umat karena dengan hal tersebut umat Islam ya, jadi dia dapat dipersatukan melalui bangunan tersebut ya. Jadi melalui ya, bukan karena bangunan tersebut ya. Kalau tentang karena bangunan tersebut nanti akhirnya arahnya ke hal yang negatif ya. Oke, terus sejarah dapat dijadikan pelajaran dan alat penyadar umat manusia. Ya, jadi dengan sejarah, katakanlah sejarah dulu, sejarah penjajahan, sejarah perang. Nah, itu bisa jadi pelajaran ya, dijadikan pelajaran bagi umat manusia agar berkembang lebih baik. Ya, bukan berarti kita adanya perang itu baik atau saya menghalalkan yang namanya perang. Ya, perang itu juga itu suatu hal yang tidak baik ya. Tapi ketika memang sejarahnya kita ada yang namanya perang, ada yang namanya penjajahan. Nah, itu kita perlu pelajari agar kita tidak mengulang kembali ya kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya ada visi ekonomi ya. Visi ekonomi ini terkait dengan waktu hari ini dan esok, terkait dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek dan kebutuhan manusia ya yang tidak pernah ada batasnya. Ya, keterbatasan sumber daya menyebabkan masalah ini menjadi masalah global. Ya, ini kalau kita bahas mengenai visi ekonomi, ya kita bisa sedikit panjang lebar ya. Ya, jadi dari kejadian yang ada di dunia, mungkin saat ini yang terasa sekali kemarin di saat pandemi ya. Jadi adanya pandemi menyebabkan yang pekerjaan yang biasanya di luar dilakukan secara offline atau langsung ya dikerjakan secara langsung, jadi tidak bisa dikerjakan karena orang-orangnya tidak boleh keluar dari rumah karena semuanya dirumahkan. Nah, imbasnya apa ya?
Jadi sumber daya alam, sumber daya yang ada di dunia ini semuanya tidak terserap dengan apa? Tidak tergarap dengan baik ya, bukan terserap. Jadi tidak tergarap dengan baik. Akhirnya menyebabkan ekonomi dari berbagai negara yang ada di dunia itu ikut terombang-ambing ya. Sektor pariwisata terpengaruhi karena semuanya online sekarang tidak kemarin ya bukan sekarang kemarin tidak boleh jalan-jalan tidak boleh bepergian luar negeri bahkan kok luar negeri ya luar kota saja sudah dicap seperti miring sekali ya akhirnya ya menyebabkan ekonomi terjadi oleng ya jadi tidak terjadi inflasi yang sangat sangat banyak di negara-negara lain. Nah, itu adalah suatu kejadian yang berdampak pada ekonomi. Nah, jadi kalau kita membahas berbagai kejadian yang ada di dunia, kita bahas dampaknya terhadap ekonomi. Nah, itu adalah salah satu ya perspektif global atau pandangan global mengenai ekonomi. Ya. Jadi kita bisa membahas banyak hal mengenai ekonomi yang terjadi di dunia. Contoh lagi juga ada ya peperangan yang ada di Rusia menyebabkan ya Rusia dan Ukraina menyebabkan ya, kebutuhan manusia mengenai gas alam itu karena banyak sekali gas alam itu dihasilkan Rusia ya akhirnya ya gas alam di dunia itu nilainya naik ya harganya naik akhirnya berimbas pada ekonomi dunia ya ditambah lagi ada sanksi ekonomi dari Amerika. Ada sanksi ekonomi juga. Nah, itu nanti berimbas pada ekonomi dunia. Hanya karena mungkin ada satu peristiwa yang ada di dunia yang menyebabkan ekonomi di dunia itu terombang-ambing. Ya, oke. Kita lanjut ke visi politik. Nah, ini adalah politik ya, karena ilmu politik mempelajari negara ya, tujuan dan lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut. Hubungan negara dengan warga negara serta negara dengan negara. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal pokok. Nah, ini ya ilmu politik yang mempelajari ya tentang negara ya sikap-sikap yang diambil oleh negara itu sangat berpengaruh dengan negara yang lain ya, atau masyarakat dunia. Nah, contoh ya peperangan Rusia ya. Kemarin kita lihat ya di di sosmed ya atau di berita adanya perang Rusia dan Ukraina. Banyak negara-negara yang memihak Ukraina, ada yang memihak Rusia, ada yang upstairs atau tidak mendukung sama sekali. Ya, itu menyebabkan ya banyak sekali dampak yang terjadi. Contoh
Rusia ketika Rusia menginvasi Ukraina, ya banyak sekali dukungan dari negara-negara Eropa yang disebut NATO ya. Nah, itu karena NATO itu basisnya adalah Eropa, sedangkan tempat dari Ukraina itu arahnya itu antara berbatasan dengan Rusia. Rusia tidak menyikapinya dengan, oh, ini tetangga saya yang dulunya adalah Uni Soviet, ya, saudara saya yang dulunya Uni Soviet, kenapa kok malah justru diakui oleh NATO? Nah, Rusia menganggapnya adalah hal seperti itu. Nah, akhirnya Rusia berpikir untuk, wah, ini perlu diinvasi. Jadi imbasnya banyak sekali yang ada di dunia. Termasuk karena yang mendukung Ukraina adalah Amerika, akhirnya Amerika ikut eh, bermusuhan dengan Rusia. Itu adalah visi politik. Ya, jadi sikap yang diambil suatu negara mempengaruhi negara-negara lain yang ada di dunia. Sikap yang diambil Rusia mempengaruhi Amerika, bahkan Indonesia. Kenapa kok Indonesia? Ya karena eh, yang diambil sikap dari Rusia dan Ukraina, ya akhirnya berimbas juga ke Indonesia karena ada sanksi ekonomi, sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika ke Rusia, Rusia menjatuhkan sanksi ke Amerika dan lain-lain. Itu nanti berimbas ke politik yang ada di dunia. Bahkan Indonesia memilih untuk upstairs atau tidak mendukung keduanya karena Indonesia berpikir jika peperangan itu adalah sesuatu yang tidak baik dan harus segera dihentikan. Ya, jadi visi politik adalah seperti itu ya. Jadi perspektif global dari visi politik adalah suatu sikap ya, sikap dari negara yang dapat mempengaruhi masyarakat global. Ya. Oke. Nah, kalau visi sosiologis, nah ini lebih asik lagi kalau kita membahas tentang sosiologi ya. Jadi dalam ilmu sosiologi sorotan utamanya adalah hubungan antar manusia, ya, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusianya sendiri ya, atau lingkungan sosial. Hubungan sosial ini semakin lama semakin luas dan semakin berkembang. Berbagai motif melandasi hubungan ini, didukung oleh semakin berkembangnya teknologi informasi, dampaknya berbagai kebudayaan, kesenian, olahraga, kuliner tidak lagi berkembang di negara asalnya. Ya, dampak hubungan global ini dapat positif maupun negatif. Nah, ini sama seperti kita hubungan antara manusia ya. Ini kita membahasnya sangat asik sekali. Kenapa? Ketika kita bertemu dulunya kan kita bertemu seseorang melalui langsung ya, ketemu langsung, bertatap muka, kenalan, dan sekarang akhirnya polanya sangat berubah sekali. Kita tidak pernah ketemu, tapi kita anggap teman semuanya. Dengan apa? Sosial media. Kita berteman melalui Facebook,
melalui WhatsApp, Telegram, kita ketemu melalui Zoom seperti ini. Bahkan kemarin saya bertanya pada salah satu mahasiswa di semester 2 dan 4. Saya itu sempat tertawa ya. Kenapa? Ya 1 tahun ketemu, 2 tahun ketemu, ternyata belum pernah ketemu sama temannya satu kelas. Ya Allah. Tapi dia sering berhubungan melalui virtual seperti ini. Ya, ini adalah suatu perspektif global ya dari sisi sosiologis, yaitu kita bisa melihat ya dampak dari dari pandemi ya. Jadi ketika ada pandemi seperti sekarang ini kita berubah semua ya. Jadi ketika ada pandemi ya yang mengharuskan kita itu semuanya dirumahkan, akhirnya pola hidup kita berubah total. Dulu yang hubungannya dari offline dan ketemu secara langsung, sekarang menjadi virtual ya, virtual. Nah, ketika sudah kenal yang namanya virtual seperti itu, ya akhirnya berimbas ke waktu yang selanjutnya, ke masa depan. Ya. Jadi ada suatu masalah yang terjadi di dunia, akhirnya berimbas kepada hubungan antar manusia itu berubah. Ya, jadi berubahnya yaitu yang dulunya offline menjadi sekarang online. Banyak lagi, ada contoh lagi. Kemarin saya bertemu dengan teman saya ya. Bertemunya ini itu dalam kondangan. Ya. Saya kondangan ke teman saya lah. Nah, itu ada suatu hal yang menarik di sana. Ya. Saya datang ke tempat pernikahan teman saya itu di resepsinya. Saya kaget, loh kok orang-orangnya asing semua. Ternyata yang diundang itu tidak hanya tidak hanya teman dekatnya, ternyata ada juga teman game ya, teman ngegame ya. Jadi ada di dunia virtual, dunia maya, suatu dunia yang di virtual ya, dunia virtual yaitu adalah dunia game itu ya. Dia akhirnya terseret ke dunia nyata juga. Ya, akhirnya ikut ke dunia nyata, kenal secara baik. Ya, karakternya ditunjukkan melalui virtual itu ya, melalui game tersebut. Nah, dampaknya itu bisa dianggap positif dan negatif ya. Ya, yang terjadi di dunia ini termasuk yang namanya dunia virtual itu. Ya, kalau dampak positifnya itu kita bisa mendekatkan yang jauh. Ya, bayangkan saja teman kita ngegame, ternyata teman kita ngegame itu banyak yang dari luar kota. Ternyata sampai datang ke tempat kita hanya karena kita sudah sering berhubungan, sering komunikasi melalui virtual. Nah, jadi mendekatkan yang jauh. Tapi dampak negatifnya biasanya contoh saja ketika kalian nongkrong sama teman-teman, pegang HP semua. Padahal orangnya dekat, ya. Padahal orangnya dekat, tapi pikirannya jauh, hatinya jauh. Kenapa? Karena sudah punya dunianya sendiri-sendiri di HP-nya masing-masing. Jadi menjauhkan yang dekat. Nah, itu adalah suatu perspektif global ya dari visi
sosiologis. Ya. Nah, selanjutnya dari visi IPTEK. Nah, ini juga kalau kita bahas nggak ada selesainya. Karena apa? Ya, yang namanya IPTEK ya itu selalu berkembang, tidak hanya stagnan di situ saja. Oke, jadi dari visi IPTEK itu adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ya pengetahuan tentang cara memanfaatkan SDA dan SDM ini ya belum satu dan SDM untuk memenuhi kebutuhan tertentu ya. Jadi menerapkan apa itu namanya pengetahuan yang ada untuk mengembangkan ya, SDA dan SDM ya. Pemanfaatan SDA dan SDM ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Ilmu pengetahuan erat hubungannya dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, populer disebut IPTEK. Nah, ini sama seperti yang kita ketahui 2 tahun lalu. Ya. 2 tahun lalu kita hanya tahunya perkuliahan itu ya datang ke ruangan, ya, datang ke kelas, kita di kelas saya presentasi atau teman-teman presentasi, kita diskusi di sana. Nah, akhirnya ternyata karena pandemi yang langsung datang tiba-tiba itu, ya, mengharuskan kita menggunakan teknologi untuk pembelajaran zaman sekarang ya. Akhirnya kita perlu menerapkan IPTEK ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuannya apa? IPTEK tentang ICT atau mungkin tentang internet dan tentang virtual pembelajaran virtual. Ya. Jadi kita dihadapkan yang namanya pengetahuan dengan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pengetahuan yang ada. Jadi dengan kita mengetahui atau pengetahuan kita tentang dunia virtual ini ya kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Jadi yang namanya kayak Zoom, ya pengetahuan kita tentang Zoom, pengetahuan kita tentang YouTube, pengetahuan kita tentang Google Meet, pengetahuan kita tentang Sunan dan lain-lain. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi dengan kita memanfaatkan pengetahuan kita itu ya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam, bisa memanfaatkan sumber daya manusia agar bisa memenuhi kebutuhan kita. Contoh, saya melakukan perkuliahan virtual melalui YouTube seperti ini. Pengetahuan saya mengelola YouTube ini saya tuangkan dan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan teman-teman semua. Nah, jadi sangat erat hubungannya teknologi yang ada di dunia dan ini pun YouTube itu yang membuat itu adalah dari Google ya. Sepertinya Google itu Amerika ya. Dari Amerika yang membuat itu Amerika. Ya. Suatu hal diciptakan oleh Amerika, akhirnya digunakan orang seluruh dunia ya untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam bentuk
tutorial-tutorial seperti ini. Ya. Jadi dari visi IPTEK ya itu kita bisa melihat perkembangan teknologi yang ada di dunia yang bisa mempengaruhi pola atau pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di dunia. Ya, jadi dengan perkembangan teknologi yang ada, bisa mengembangkan apa? Kita bisa memprediksi, ya, memprediksi masa depan akan jadi seperti apa ketika teknologi itu diterapkan. Ya, itulah manfaat dari perspektif global dari visi IPTEK ya. Jadi dari visi IPTEK kita bisa meramalkan ya masa depan itu arahnya kemana. Nah, kalau visi transportasi ya, jadi ini hubungannya erat sekali dengan apa itu namanya teknologi atau IPTEK. Ya, jadi visi transportasi ya alat angkut atau transportasi yang semula berfungsi mengangkut barang dan manusia dampak positif abad ke sekarang revolusi industri membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, air, dan udara. Jadi ini perkembangan transportasinya. Ya, perkembangan jalan sebagai sarana prasarana mendekatkan jarak relatif di permukaan bumi. Nah, dulu orang-orang bepergian menggunakan kuda, ya. Mau ke luar kota harus beberapa hari. Sekarang kita menggunakan mobil, kereta cepat, pakai pesawat yang harusnya ditempuh dari beberapa hari sampai beberapa bulan menjadi dipersingkat menjadi beberapa jam, beberapa menit saja. Ya, jadi mendekatkan jarak relatif ya. Ya jadi memecahkan keterpencilan ya jalan menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi. Nah, ini hubungannya sama seperti sekarang ini ya. Ketika solar naik, bensin naik, akhirnya perekonomian menjadi terombang-ambing karena transportasi itu mengangkut bahan baku atau mungkin bahan-bahan makanan dan mungkin bahan-bahan yang kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaatan transportasi ya ini saya sudah mulai oleng nih ya. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa kebiasaan bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek. Ya, dengan adanya transportasi eh, kita banyak sekali bahasa yang dibawa oleh apa itu namanya transportasi tersebut. Dan juga pengetahuan dan iptek ya, kita ketika sering jalan-jalan ke luar negeri, nah, pikiran kita pasti akan terbuka, open minding ya. Jadi kita ketika sering ke luar negeri, pikiran kita terbuka, tidak hanya yang kita pikir hanya Indonesia saja, tapi kita ada banyak sekali pengetahuan yang di luar sana. Nah, dan iptek tanpa ada transportasi, kehidupan manusia akan mandek, kelaparan di tempat-tempat tertentu, pengangguran akan meluas, produsen akan kelimpahan industri, konsumen menghadapi kelangkaan barang kebutuhan. Nah, bayangkan sekarang saja lah, nggak usah jauh-jauh. Ya. Bahan bakar ya, itu ketika susah dicari, distribusi barang antara pabrik itu mandek atau berhenti. Ya. Nah, karena berhenti, pabrik tidak bisa memproduksi yang
barang-barang yang akhirnya nanti kita gunakan. Yang terjadi apa? Kelangkaan. Ya, langka, semuanya langka. Mulai minyak langka, terus nah ini mulai sembako langka. Nah, itu karena distribusi yang lambat, ya. Atau mungkin distribusinya lambat karena mungkin tidak hanya bahan bakarnya saja, mungkin karena distribusinya berhenti di mungkin ada pengepul yang nakal yang ditimbun barangnya. Nah, itu juga distribusi. Akhirnya yang terjadi apa? Ekonominya naik turun dan terombang-ambing, ya. Nah, itu dari visi transportasi sangat berpengaruh sekali di bidang-bidang lainnya. Nah, jadi sangat mempengaruhi sekali ya, mulai dari ekonomi dan kehidupan yang ada di dunia ini. Itu, nah, visi komunikasi. Nah, ini kita simpel saja ya, ketika ada yang namanya pandemi seperti ini, kita akhirnya berubah sekali komunikasi yang kita jalin selama ini. Jadi yang dulunya kita bisa ngobrol dan mungkin langsung ketemu, dan ngobrol pun kalau ketemu itu tidak perlu menggunakan masker. Sekarang semuanya dibatasi. Ya. Imbasnya apa? Imbasnya sepele sekali, tapi sangat berdampak. Sekarang kebutuhan internet itu sangat utama. Dulu kebutuhan internet itu adalah kebutuhan yang kedua. Sekarang menjadi kebutuhan yang utama. Ya. Yang berdampak pada orang Indonesia saja tidak, tapi seluruh dunia. Ya. Jadi dengan pola komunikasi berubah menjadi terpengaruhi semuanya. Ya. Terus tambah lagi ya, itu ada ketika kita ingin bertemu secara langsung tatap muka, karena kebutuhan kita tidak hanya secara daring terus seperti ini, kita perlu tatap muka. Akhirnya kebutuhan apa yang kita butuhkan? Kebutuhan masker. Pabrik masker langsung berkembang pesat. Ya, langsung berkembang pesat. Ya. Jadi yang terdampak di dunia ini tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Ya. Jadi karena kita dari visi komunikasi ya, kita komunikasi aja kita membutuhkan banyak hal. Nah, akhirnya mempengaruhi yang ada di seluruh dunia. Contoh lagi ya, kita tidak bisa lepas ya contoh kita ada fenomena pembobolan ya. Ini kan juga komunikasi ini ya, karena kecanggihan komunikasi ya. Kita contoh teman-teman sering yang sering bermain game ya, sering menggunakan fitur-fitur privat yang katakanlah kita online dari Indonesia, kita ubah statusnya kita online dari luar negeri karena ingin bermain curang. Nah, itu digunakan juga sebagai hal-hal yang positif dan negatif. Dampaknya kemana? Ke dunia. Ya. Kenapa kok ke dunia? Karena sangat mempengaruhi kehidupan di sana juga. Contoh, ya, kita menggunakan private IP tersebut untuk bermain game. Ya. Harusnya kita bermain game di kalangan Indonesia sendiri. Akhirnya kita menggunakan kalangan dunia atau kalangan negara lain.
yang harusnya kualitas kita lebih tinggi, ya akhirnya terpengaruhi di sana karena teman-teman banyak yang online di sana, ya ya sedikit banyak sana mengalami perubahan, ya entah perubahannya dalam hal positif atau dalam hal negatif, ya. Dalam hal positif misalkan ya yang namanya kita, ya ini saya lihat dari sudut pandang olahraga ya. Jadi misalkan e-sport ya, kita ada yang namanya bermain Mobile Legends. Kita bermain di server yang mungkin servernya server negara lain. Kita katakanlah di negara Vietnam atau apa. Ya. Sana itu katakanlah e-sportnya kurang tidak sebaik kita. Ya. Ketika tidak sebaik kita, ya kita bermain di Vietnam. Ya, mungkin kita selalu menang ya di sana, lebih banyak menangnya. Akan tetapi karena yang namanya manusia itu adaptif atau bisa beradaptasi, ya. Karena kita menggunakan eh, server sana, akhirnya mereka mempelajari, oh cara bermainnya itu seperti ini yang baik. Nah, akhirnya mereka berkembang. Ya, positifnya mereka berkembang dan negatifnya mungkin kita kitalah yang tidak berkembang ya. Jadi dari visi komunikasi antar negara seperti ini atau mungkin visi komunikasi dari berbagai hal yang ada di dunia ya, itu dapat berdampak dan menyebabkan sesuatu yang besar di dunia ya. Bahkan zaman sekarang simpel lagi ya, visi komunikasi ya, ini ada sangkut pautnya dengan iptek juga. Ada seorang wartawan ya membuat pernyataan yang kontroversial yang menyangkut dunia ya. Kita videokan dan kita posting ke YouTube. Nah, nanti akhirnya heboh satu dunia. Ada yang mengecam wartawan tersebut, ada yang mendukung wartawan tersebut. Ya, jadi dengan komunikasi akhirnya kita bisa mempengaruhi yang ada di dunia. Nah, itulah visi komunikasi. Dan yang ini sama ini ya. Oke. Ya, saya rasa itu saja ya. Ini yang terakhir berarti. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan teman-teman itu di Sunan ya. Jangan lupa presensi absen dan silahkan teman-teman ya sekarang bisa berkarya dan sampaikan ya, sampaikan apa yang ada di dunia ini ya, mungkin kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, masalah-masalah yang ada di dunia ini kalian bisa bahas sesuai dengan visi yang kita pelajari tadi ya, sesuai dengan jangka waktu yang tertera di Sunan ya. Jadi jangka waktu yang ada di Sunan itu katakanlah di Sunan sebentar saya bukakan biar lebih enak kita membahasnya. Katakanlah minggu ke-5 ya. Itu adalah ada visi geografi ya. Visi geografi. Nah, di visi tersebut ya kita bisa tarik suatu
masalah yang ada di dunia, kita bahas dari visi geografi dan sejarahnya. Ya. Jadi misal kita ada problem di dunia, dampaknya dari visi geografi dan visi sejarah itu apa? Jadi coba kita nanti buat vlog yang membahas suatu masalah yang ada di dunia, kita bahas melalui visi geografi dan sejarah, ekonomi, politik, antropologi, sosiologi, iptek, dan lain-lain. Ya, silahkan nanti bisa apa itu namanya dibahas di setiap pertemuan. Ya, oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman semua like, komen, dan share video yang saya buat ini ya agar saya semakin semangat untuk belajar dan membuat konten lebih baik lagi. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.